Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Oke, kita sebenarnya pertemuan yang ini memang mencakup 3 chapter, lumayan banyak ya. Yang jelas sebenarnya chapter 5 ini sedikit sebenarnya sudah kita bahas di waktu kita membahas business ethics ya. Di sini judulnya ada Managing Diverse Employees in a Multicultural Environment. Nah, ini biasanya learning objective ya, Anda bisa lihat bahwa tenaga kerja sekarang ini meningkat keberagamannya ya, jadi sehingga perlu ada awareness dari pihak manajemen ataupun dari karyawan. Jadi jangan sampai kemudian karena tidak mempunyai keterampilan dalam hal memanage diversity, lalu pengambilan keputusannya itu menjadi bias ya, menjadi lebih subjektif ya, walaupun subjektivitas itu sendiri tidak bisa dihilangkan ya. Nah, diversity di sini bisa didasarkan atas perbedaan atau dissimilarities ya, due to ya, usia, jenis kelamin, ras, etnik, agama, ini yang paling sensitif banget ya. Kemudian sexual orientations ya, socio-economic background, bisa mungkin pendidikan, pengalaman, penampilan fisik ya, dan juga capabilities, disabilities ya, mungkin kita menyebutnya difabel ya. Kemarin saya sudah muter filmnya untuk mahasiswa UGM yang kebetulan punya kelemahan atau keterbatasan, tetapi itu bukan menjadi hambatan, dan mungkin other karakteristik yang bisa membedakan kita dengan orang. Nah, ini gambarnya ya, bahwa sourcesnya apa sih kita ini beragam ya tadi, bahwa karena usia ya, betul bahwa anak-anak punya perilaku yang berbeda dengan remaja, dengan dewasa, dan dengan usia 60 lebih ini akan berbeda. Dari sisi gender juga demikian ya, pria dengan wanita tentu akan punya perilaku yang relatively ya itu berbeda, walaupun mungkin ada juga persamaan. Nah, yang menarik yang terjadi adalah kadang-kadang di sebuah organisasi terjadilah yang namanya glass ceiling ya, jadi bahwa women terutama dan juga minoritas itu mengalami hambatan ya, jadi atap yang glass ya, sebagai hambatan di situ ya, invisible barriers. Jadi mereka ini jarang yang dipromosikan menjadi posisi di top level ya. Dan ini saya kira perlu diupdate ya 2020 ini, tapi 2018 menunjukkan dari 27 leaders dari 500 companies itu women, dan 3 hanya diantaranya adalah African American men ya. Nah, lalu juga kalau di dalam tenaga kerja dari usia ya, seperti di Amerika populasinya ya 37,9 tahun ya, maksudnya tahun 2060 ya, itu 24% populasi itu lebih dari 65 atau lebih ya, 65 tahun atau lebih. Jadi ini menunjukkan bahwa grey workforce ya, jadi sudah memasuki usia yang lebih dari 65. Nah, ini makanya ada act yang mengurangi namanya diskriminasi. Nah, ini bisa Anda lihat EEO, yaitu Equal Employment Opportunity ya, ada hukumnya di situ bahwa dari tahun 1963 ya berlanjut sampai dengan tahun 1904 itu ada yang dibahas. Nah, ini menarik, kemarin Omnibus Law ya, kita geger-gegeran ya. Saya tidak tahu apakah itu ya yang mereka perjuangkan sampai dengan tindakan anarki kemarin, mereka paham ya apa yang diubah ya, dan juga ya saya tidak mengkritisi pemerintah ya, mungkin juga ada yang mengkritisi ya kenapa kita tidak membahas dulu yang lebih penting, misalnya seperti itu kan. COVID-19 juga mungkin masih belum terselesaikan ya. Ini saya kira yang menjadi kunci adalah komunikasi sebenarnya. Karena bagaimanapun juga mungkin ya di satu sisi pengusaha ini juga perlu distimulasi, di sisi lain karyawan juga perlu diatur seperti itu. Nah, mungkin karena ada komunikasi yang kurang baik ya, sehingga terjadilah ya yang kemarin yang kita lihat di beberapa media ya, di Jakarta yang terkenal dengan budaya santun, nyaman. Kemarin juga terjadi bakar-bakaran ya. Saya kira itu
perlu diprihatinkan ya. Apakah ini menjadi sinyal ya bahwa mungkin ada pihak-pihak yang memanfaatkan hal itu ya. Kita walau alam saya tidak tahu juga ya, tapi semoga ini akan bisa diselesaikan dengan baik ya. Oke, nah juga di tempat kerja angkatan kerja itu ada 45,8% ya wanita ya, dan mereka rata-rata tiap minggu mendapatkan gaji $769 dibandingkan dengan pria $964, dan hanya wanita sebesar 26,5% yang ada di posisi executive officer. Nah, bagaimana membedakan ya, ada race and ethnicity di sini. Ras ya, American Indian or Alaska Native ya, Asian Indian ya, dan juga rasis yang lain ya. Ini kita lihat dari sensus ya, Biro Sensus membedakan gitu ya, antara American Indian or Alaska Native ya sampai dengan other Pacific Islander, white and other races. Dan ini akhirnya dengan cepat ya, bahwa kita membutuhkan yang namanya apa? Keberagaman, kemampuan manajemen keberagaman. Sama ya, ini ya datanya ya, well about by 2060 ya, US population itu 56 ya persen minoritas. Nah, workforce diversity berdasarkan religions ya, hati-hati. Jadi kita perlu mengakomodasi ya, bagaimana keyakinan agama ya. Saya kira ini menjadi satu hal yang cukup sensitif ya. Ketika melakukan meetings ya, harus hati-hati menetapkannya dengan mungkin ada jam-jam kritis ya. Misalnya, mohon maaf, kalau Muslim itu ya jangan Jumat, misalnya jangan ada pertemuan 1:30. Paling tidak jam 1 atau 1:30 ya. Artinya diberi kesempatan untuk sholat Jumat dulu gitu ya. Kemudian juga flexible time ya, untuk kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan agama. Kemudian juga jangan lupa kita punya perusahaan yang punya kalender, kita juga posting dong gitu kan, holidays for different religions. Nah, disabilities issue saya yakin Anda sudah di luar kepala ya, jangan sampai kita melakukan yang namanya diskriminasi. Kalau bisa ya tempatkan orang yang tepat. Misalnya mohon maaf ya, orang cacat tidak bisa mendengar ya, jangan ditempatkan di pengendalian mesin suara, mesin pendingin ya, karena suara ini menjadi satu indikator apakah mesinnya itu hidup atau tidak. Sehingga sebenarnya nggak masalah. Dan bagaimana dengan AIDS? Nah, ini perlu ada edukasi bagaimana AIDS itu bisa menyebar ya, perlu diedukasi. Ini saya kira menarik sekarang adanya pandemi COVID-19, ini juga perlu diedukasi bahwa gitu kan, kita memang sudah berulang kali ya diedukasi, kita pakai masker, kita pakai hand sanitizer, mungkin kalau perlu face shield ya, dan jaga jarak ya, dan tentunya kantor kalau bijaksana dia akan memberikan shift ya, kerja yang paruh waktu misalnya ya, atau mungkin WFH itu bagus sekali, work from home gitu ya. Dan saya yakin memang ini ada riset ya bahwa klaster terbesar untuk penyebaran COVID itu adalah di kantor, makanya hati-hati di situ ya. Kalau memang bisa dikerjakan di rumah, ya dikerjakan di rumah. Seperti ya saat ini kita kuliah, saya tidak perlu datang ke kelas, Anda pun juga demikian, bahkan Anda mungkin tidak perlu terbang ke Jogja ya, biasanya harus hadir di kelas ya, walaupun itu juga satu konsekuensi Anda kuliah di Jogja. Nah, karena kondisi seperti ini tentunya adalah di luar kendali Anda. Lalu juga sosioekonomik ya, ini saya kira menarik ya, bahwa orang yang secara sosial ekonomi berbeda ya tentu akan punya perilaku yang berbeda ya. Saya masih ingat di KKN waktu itu ya, ada perilaku salah satu penduduk ya, karena mungkin kaya dia bisa beli almari es, tapi perilakunya sama dan mungkin bahkan belum mendukung ya, di sana belum ada listrik dan almari es itu dipakai untuk tempat pakaian ya. Ini menarik ya. Dan itu harus sensitif dan responsif ya untuk kebutuhan dan concern pada individu yang mungkin tidak istilahnya ya mungkin tidak bisa menerima ya. Kemudian juga isu mengenai sexual orientation. Nah, untuk Indonesia saya kira belum
bisa belum atau sudah ya, mungkin di beberapa pulau sudah ya, mohon maaf. Di Bali mungkin ya, itu mungkin yang namanya mencintai sesama gitu ya, itu ya biasa gitu ya, nggak tahu kalau di Jogja ya. Yang jelas saya dalam tanda petik mungkin ada satu hal yang mungkin perlu kita diskusikan lebih lanjut ya dalam hal ini, apakah gitu ya, apakah orang dengan sexual orientation yang sama atau berbeda itu perlu kita treatment dengan cara yang berbeda ya. Ya mungkin dengan profesi tertentu memang kadang terjadi, misalnya desainer ya, sesama desainer mungkin perilakunya akan sama ya, kemudian mereka akhirnya karena sering kerja bareng ya akhirnya begitulah ya. Mungkin Anda bisa bercerita nanti dalam diskusi. Bentuk lain dari diversity, pengelolaan diversity adalah mungkin kita juga tidak boleh mengkaitkan dengan apa yang namanya fisik ya. Ada yang mungkin atraktif, tidak atraktif, yang terkait dengan berat badan ya. Nah mungkin ini si manajemen bisa menjelaskan ya, misalnya memang betul yang dicari adalah karyawan yang tingginya misalnya kalau untuk pramugari itu 165 minimal gitu kan. Itu kan dalam rangka untuk melaksanakan tugas. Jadi bukan karena jadi manajemen harus bisa menunjukkan bahwa itu terkait dengan yang namanya tugas dia gitu ya. Juga pernah ya saya mendengar seorang pilot yang tidak lolos walaupun tingginya sama, namun karena panjang kakinya ini kurang dari katakanlah ketentuan, itu juga tidak lolos. Jadi memang ada hubungannya dengan yang namanya penugasan. Nah juga step yang lain adalah bagaimana si karyawan dengan keberagaman mereka itu sebenarnya bisa memberikan yang namanya kontribusi ya. Jadi melakukan more steps to become sensitive to the ongoing effect of diversity. Jadi ketika tadi yang saya katakan kita bisa mengelola keberagaman karyawan in terms of agama ya, itu menarik ya, bahwa Jumat kita nggak perlu off ya jam kerja, karena kita bisa save mereka yang tidak melaksanakan sholat Jumat, atau mungkin yang tugas adalah wanita di situ, sehingga tidak terjadi unfairly treated. Nah, critical managerial role saya kira sama dengan chapter 1 tadi, bahwa dia punya peran ya interpersonal, informasional, dan decisional ya. Bagaimana dia menerapkan yang namanya manajemen diversity. Anda bisa membaca di situ ya, bahwa menunjukkan ya ketika figurehead dia menunjukkan manajemen yang efektif dalam hal pengelolaan diversity itu adalah tujuan dari organisasi yang dihargai ya, itu seperti itu. Dan dia menjadi role model ya, policies, prosedur, bahwa karyawan yang diverse itu diperlakukan dengan baik. Liaison yaitu diverse individuals ditingkatkan kemampuannya untuk mengkoordinasi usaha dan kerjasama satu dengan yang lain. Jadi bukan saling konflik, tetapi mereka, si manajer ini menjadi penghubung gitu ya. Ini yang menarik ya. Dan juga misalnya informasional ya diperlakukan dengan baik ya. Decisional juga demikian, yaitu mengembangkan bahwa keberagaman dari karyawannya itu mengeliminasi bias dan diskriminasi itu sebagai entrepreneur. Ya, saya kira lanjut bahwa yang namanya keadilan itu ada berbagai ragam, distributif ya, bahwa ini kaitannya dengan keadilan pengupahan ya, bahwa pengupahan atau sifatnya yang non moneter, misalnya seperti promosi. Ya, tadi concern saya tidak banyak wanita yang dipromosikan pada posisi top eksekutif ya. Itu juga mungkin ada sedikit ya, mungkin bias gender ya. Dan terbukti tadi bahwa wanita menerima gaji lebih sedikit. Bisa dicari gara-garanya adalah seperti di Indonesia. Di Indonesia itu kalau pria bekerja itu automatically menempel, kalau dia sudah menikah menempel istri. Tapi ketika istri bekerja tidak automatically menempel tunjangan untuk suami. Dan dalam hal ini suami harus mengurus surat, atau si istrinya harus mengurus surat bahwa suaminya tidak bekerja, itu mungkin bisa ya. Nah ini menarik untuk diperhatikan ya. Nah tadi adalah distributif, sekarang procedural justice. Prosedural ini sebagai tata cara
menggunakan fair prosedur ya untuk menentukan bagaimana mendistribusikan outcomes terhadap anggota organisasi. Jadi misalnya penilaiannya ini memang ya fair enough gitu ya. Jadi kalau wanita diberi kesempatan untuk melihat hasil prosedur bagaimana kok dia bisa dipromosikan atau pria tadi, nah wanita pun juga sebenarnya harus mendapatkan prosedur yang sama begitu. Nah, prosedur justice di sini exists when managers carefully appraise subordinate performance, take into account any environmental obstacle to high performance, dan ignore irrelevant personal characteristic. Jadi mengabaikan yang namanya personal karakteristik. Kemudian makes good business sense ya, what diversity of employees provides ya. Ini beberapa sesuatu yang baik ya. Tadi yang saya katakan terhadap pengambilan keputusan, problem solving itu bagus untuk memperbaiki managerial decision making. Ya, sampai dengan diversity juga dapat meningkatkan retensi ya, dipelihara dalam hal ini anggota organisasi yang mungkin cukup berharga bagi organisasi. Nah, yang menarik bahwa kita ini main persepsi ya, kadang-kadang kita melihat objek yang sama tapi karena kita dipengaruhi oleh harapan, kita dipengaruhi oleh kultur ya, sehingga kadang-kadang kita menginterpretasikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh, apa yang kita cium, kita rasakan, mengartikan sebuah objek tersebut dalam arti yang tertentu. Ya seperti saya wanita, ya bisa melihat sinyal bahwa atau katakanlah begini, makanan ya, saya biasa melihat makanan itu warnanya. Kalau ayam goreng itu ya agak coklat ya. Ketika saya melihat ayam goreng warnanya hijau, ya mungkin bisa aja itu diwarnai oleh cabai hijau. Tetapi jika saya nggak melihat cabainya, saya ragu-ragu ini ayam atau katak gitu kan, atau kodok itu ya. Itu jadi karena oleh pengalaman saya bisa mempunyai hasil persepsi yang berbeda. Jadi seperti McDonald's managers perception of how customer were becoming more health conscious. Jadi si manajer dari McDonald itu mempersepsikan bahwa konsumen itu sekarang mulai sadar akan makanan yang sehat. Nah ini skema ya, kita kadang-kadang menyimpan memori sehingga kita mengorganize, menginterpretasi informasi tentang seorang event ataupun situasi. Nah gender skema juga terjadi, men and women, sikap mereka ya, karakteristik perilaku mereka ya, saya akan yakin bahwa wanita itu pasti lemah lembut ya, mungkin saya juga salah ya, bisa juga mereka malah justru lebih tangguh daripada pria, bisa juga ya. Nah stereotypes ini mengeneralisasi, mensimplifikasi wanita itu ya seperti itu. Orang Jawa itu manutan, orang Jawa itu basa-basinya, dan Jawa Timur itu orangnya seperti itu. Nah maka terjadi yang namanya bias ya. Bias ini bisa implisit ya, bahwa kita ini ya ketika kita mengambil keputusan kita tidak sadar, kita unconscious manner ya. Jadi juga mungkin social status effect ya, mungkin focusing pada sesuatu yang sesuatu yang berbeda, salin efek ya. Jadi kalau kita ini misalnya ya, ibu-ibu ini mungkin ya boleh ya saya katakan ini walaupun agak sensitif, ibu-ibu di suatu ya contohnya aja lah film Tile. Nah ini film Tile itu kan ibu-ibu berjilbab ya, pakai naik truk, kendaraan truk itu kan bisa saja kemudian ya dianggap wah gitu kan, mosok wanita berjilbab ngerumpi, gibah dan sebagainya. Ini jadi berbeda dengan orang yang mungkin kalau nengok naik apa dan mungkin anteng dan seterusnya. Ini salience effect di situ ya. Nah over discrimination jangan sampai ya kita tahu dan secara sengaja mendinai yang namanya menolak yang namanya individu itu diverse ya, dan kemudian akses untuk opportunity dan outcomes itu enggak ada, sehingga ini bisa dikatakan unethical dan ilegal. Nah, saya kira ini beberapa tips ya, step in managing diversity effectively, dari top management commitment jelas ya, sampai dengan mungkin develop atmosphere di mana orang itu merasa feel free to share their differing perspective. Nah, how to manage diversity bisa juga karena mentoring ya, di mana si karyawan yang belum berpengalaman yaitu
protege dibantu karena mereka less experience, dibantu oleh karirnya dalam hal ini oleh mentor ya. Lalu juga quid pro quo, ini forms of sexual harassment, maaf. Jadi memaksa karyawan untuk perform sexual favors in exchange for receiving reward or avoiding negative consequences. Jadi ya ada wanita yang dipaksa untuk dalam tanda petik melakukan sesuatu yang mungkin tergolong sexual harassment untuk mungkin mendapatkan dia takut untuk mendapatkan punishment kalau dia tidak mengikuti, ya mungkin tidak dipromosikan atau tidak mendapatkan bonus. Jadi ini quid pro quo di situ. Nah, form of sexual harassment yang lain adalah hostile work environment, terjadi jokes yang ya berlebihan, displaying pornografi, lalu interfering co-workers ability, jadi intervensi ya. Ini saya kira di dalam lingkungan kerja sangat ya kadang-kadang muncul, kita nggak sadar ya. Itu kita terlibat di situ, makanya hati-hati besok Anda kalau sudah bekerja jangan sembarangan dalam hal bekerja. Nah, sekarang ini dunia sosmed juga jangan sembarangan untuk ngetik sesuatu yang itu membuat seseorang merasa dilakukan sexual harassment. Nah, kemudian stepnya apa? Eradicate sexual harassment, clearly communicate ya, ada policy yang disampaikan oleh top management, dan fair complaint procedure, investigasi terjadinya pelecehan seksual ya. Ya, lanjut dengan sexual harassment ya, bahwa tadi ada upaya dari manajemen ya, bagaimana kita mengeliminasi ya, bahwa istilahnya untuk tindakan korektif, tindakan-tindakan yang sesegera mungkin ya, bahwa ada edukasi, ada pelatihan semua anggota organisasi ya, dan itu seriously ya, dan employees who go along with unwanted sexual attention in the workplace can be victims ya, bisa menjadi korban juga ya, dan mungkin bisa dilakukan yang namanya mereka bisa melakukan yang namanya complaints ya, complaints before they file complaints ya. Ya, saya kira beberapa tindakan ini ya bisa dilakukan untuk ya, jadi factors to keep in mind ya about ini, beberapa faktor to keep in mind about sexual harassment. Ya, jadi serius, unwanted, sometimes wait before they file complaints ya, dan harus dikomunikasikan dengan setiap karyawan ya, dan employees yang saat ini ya pada periodik basis. Suppliers and customers juga familiar ya terhadap yang namanya social harassment atau pelecehan sosial, dan harus melakukan yang namanya alternative ways ya untuk report incidents ya, sehingga hak mereka dilindungi dan keep confidential ya. Ada investigasi dan saling melindungi tentunya ya from any other employees ya. Saya kira itu dari saya, mungkin kita bisa lebih banyak diskusi ya mengenai, cuman memang di Indonesia sexual harassment tidak begitu dianggap itu biasa ya, kadang-kadang orang melewat pria yang sedang duduk itu lalu disiuli ya, tapi malah justru yang disiuli seneng ya. Ini yang jadi perhatian ya. Mungkin kalau di luar negeri mengatakan you are beautiful aja itu bisa dianggap sebagai sexual harassment. Saya kira itu dari saya. Terima kasih dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep fight.